Di sebuah desa kecil bernama Wonokerso, hidup seorang gadis desa bernama Sri. Usianya baru 22 tahun, parasnya ayu khas perempuan Jawa, kulit kuning langsat, sorot mata teduh, dan tutur katanya lembut. Sri tinggal berdua dengan ibunya yang sudah renta, Mbok Marti, di sebuah rumah tua berdinding anyaman bambu. Hidup mereka pas-pasan. Ibunya menjual jamu keliling, sedangkan Sri sesekali membantu tetangga mengupas kelapa atau menanam padi. Hari itu, Sri baru pulang dari sawah ketika ibunya menyambut dengan wajah cerah. "Le, ada tamu dari kota. Namanya Mas Bowo. Katanya pengusaha sukses. Dia ingin meminangmu." Sri menghentikan langkah, kaget. Ia belum pernah mendengar nama itu. "Saya nggak kenal, Bu." Dia bilang jatuh cinta sejak lihat kamu waktu kamu bantu orang hajatan bulan lalu. Katanya kamu sopan, ayu, dan cocok jadi istri, ujar ibunya sambil tersenyum lebar. "Buk yakin ini rezeki, Le." Dia bawa cincin emas, uang panaihnya banyak. Dalam hati, Sri ragu. Tapi melihat wajah ibunya yang berharap dan tangannya yang mulai gemetar karena usia, Sri tak tega menolak. Ia tahu, ibunya ingin melihat anak sematawayangnya hidup lebih baik. Maka, ia hanya mengangguk pasrah. 3 hari kemudian, lamaran dilangsungkan. Bowo datang mengenakan batik halus, bermobil mewah, dan membawa seserahan lengkap. Usianya sekitar 40-an, wajahnya bersih tapi dingin, dan tatapannya tajam seperti menyimpan rahasia. Tapi semua orang desa hanya melihat satu, dia kaya raya. Pernikahan dilangsungkan sederhana namun meriah. Sri resmi menjadi istri seorang pengusaha. Namun sejak malam pertama, ada yang janggal. Bowo tak menyentuhnya sama sekali. Ia hanya mengucapkan selamat tidur, lalu masuk kamar sendiri. "Mas, kita kan suami istri," gumam Sri di malam ketiga. Tapi Bowo hanya menjawab dingin, "Belum saatnya." Sri bingung. Rumah yang awalnya terlihat megah dan menyenangkan kini berubah menjadi labirin bisu. Lorongnya panjang, ket dinding kusam, dan suasana malamnya selalu sunyi mencekam. Beberapa kamar selalu terkunci. Setiap Sri tanya, Bowo berkata, "Itu ruang kerja. Kamu tidak perlu tahu." Namun yang membuat Sri gelisah adalah suara tangisan bayi yang muncul setiap malam. Suara itu lirih, sesekali merengek seperti mencari sesuatu, lalu lenyap begitu saja. Suatu malam, Sri tak bisa tidur. Ia turun dari tempat tidur dan berjalan pelan mengikuti suara itu. Tangisan terdengar dari balik pintu kamar yang terkunci. Saat mendekat, tiba-tiba suara itu berhenti. Sri menempelkan telinganya ke pintu. Giik, tiba-tiba pintu kamar utama Bowo terbuka. Sri kaget dan cepat-cepat kembali ke kamarnya. Bowo berdiri di ambang pintu, memandangnya tanpa ekspresi. "Jangan pernah ganggu kamar itu," katanya dingin, lalu membanting pintu kamarnya sendiri. Sejak saat itu, Sri merasa rumah itu memata-matainya. Para pembantu yang bekerja di rumah Bowo tak banyak bicara. Mata mereka kosong, gerak-gerik mereka seperti robot. Mereka tak pernah menatap mata Sri, dan selalu berbisik-bisik satu sama lain saat melihatnya. Sri mencoba mengusir kegelisahan itu dengan berpikir positif. Tapi tubuhnya mulai menunjukkan gejala aneh. Seminggu setelah pernikahan, payudaranya membesar seperti ibu menyusui. Padahal, ia tidak sedang hamil. Bahkan tidak pernah disentuh oleh Bowo. "Kenapa bisa begini?" tanya Sri dalam hati, panik. Ia mencoba memijat dadanya yang terasa penuh dan nyeri, tapi tidak keluar susu. Namun rasa nyeri itu seperti datang dan pergi setiap malam. Suatu malam, saat terbangun karena mimpi buruk, Sri merasakan sesuatu menyentuh dadanya. Ia membuka mata, tak ada siapapun. Tapi pakaiannya agak terbuka,
dan dadanya basah seperti habis disusui. Ia berteriak, tapi tidak ada yang datang. Besok paginya, Bowo hanya menatapnya dari ujung meja makan. Kamu hanya perlu istirahat. Jangan terlalu banyak bertanya. Sri menunduk. Tapi hatinya mulai berkata lain. Ia merasa ada yang disembunyikan. Dan semakin hari, tubuhnya semakin lemah, seolah-olah setiap malam ada yang mengambil sesuatu dari dirinya. Namun ia belum tahu bahwa ia bukan istri, bukan teman hidup, bukan belahan jiwa. Ia hanya media. Hanya tumbal hidup untuk sesuatu yang lebih gelap dari yang bisa ia bayangkan. Sri semakin merasa tubuhnya bukan miliknya sendiri. Setiap malam ia terbangun dengan dada terasa nyeri, payudaranya basah, dan ada rasa aneh seperti habis disedot sesuatu yang kecil namun rakus. Ia mulai ketakutan sendiri. Tidak ada bayi. Tidak ada siapa-siapa. Tapi tubuhnya berubah seperti ibu menyusui. Ia mencoba membicarakannya pada Bowo. Tapi laki-laki itu hanya menjawab datar, itu berkah. Tidak semua wanita bisa mengalami hal seistimewa itu. Berkah apa, Mas? Saya tidak mengandung, tapi badan saya seperti ini. Setiap malam, rasanya seperti... Sri, potong Bowo, nada suaranya sedikit meninggi. Kamu hanya perlu diam dan jalani saja. Jangan terlalu banyak berpikir. Sri membeku. Tatapan suaminya bukan lagi tatapan lelaki yang peduli. Tapi seperti seorang majikan pada budaknya. Ada dingin, ada perintah, dan ada ancaman tersembunyi. Ia mulai menyadari, pernikahannya bukan tentang cinta. Bahkan bukan tentang kebersamaan. Tapi ada misi lain di baliknya. Malam demi malam terus berjalan. Tubuh Sri semakin kurus, tapi payudaranya tetap membengkak, seolah-olah terus memproduksi susu tanpa henti. Tak masuk akal. Ia bahkan tidak makan banyak. Tapi setiap pagi, dadanya basah. Kain tidurnya lembab, dan sering ditemukan ada bekas telapak kaki kecil seperti bayi di sekeliling ranjangnya. Ia mencoba bertanya pada pembantu rumah, Mbak Narti, satu-satunya yang kadang memberinya tatapan iba. Namun saat Sri mulai bertanya, wajah Mbak Narti langsung pucat. Mbak Sri, jangan tanya macam-macam. Di rumah ini, yang terlalu ingin tahu biasanya nggak lama umurnya. Sri terdiam. Jawaban itu seperti pisau yang menusuk dari dalam. Hari itu ia mengunci diri di kamar. Menangis. Ia merasa tubuhnya dirampas, hidupnya dijarah. Ia ingin pulang ke desa, ingin lari dari rumah megah yang terasa seperti sarang setan ini. Tapi setiap ia membuka pintu gerbang, ia merasa seperti ditarik kembali. Entah bagaimana, kakinya selalu gagal melangkah jauh. Bahkan ia pernah mencoba lari diam-diam malam hari. Tapi yang ia temui hanyalah jalan yang berputar-putar. Seperti tidak ada ujung. Pada malam kelima sejak gejala aneh itu muncul, Sri benar-benar melihatnya. Saat malam sunyi dan listrik padam karena hujan deras, Sri terbangun dengan tubuh menggigil. Lilin menyala di pojok ruangan. Ia melihat pintu kamarnya perlahan terbuka, tidak ada angin. Hanya suara derit pelan. Dan dari sana sesuatu muncul. Sosok kecil, setinggi lutut, berkepala besar, matanya bulat seperti kelereng, kulitnya keriput seperti bayi tua. Tuyul. Makhluk itu merangkak ke arahnya, lalu naik ranjang seperti bayi yang mengenali ibunya. Tanpa suara. Hanya suara napas pelan dan sesekali cekikikan kecil. Sri ingin menjerit. Tapi tubuhnya lumpuh. Makhluk itu memanjat ke arahnya dan langsung menyusu di dadanya. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh Sri. Bukan hanya dingin biasa, tapi seperti ditarik masuk ke dalam dunia yang gelap dan penuh hisapan. Ia merasa seperti dirampok dari dalam.
Kesadarannya hampir hilang. Matanya memerah, air matanya menetes sendiri. Tuyul itu menyusu seperti kelaparan. Rakus. Matanya menatap Sri, seolah bersyukur namun juga penuh ancaman. Saat puas, makhluk itu melompat turun dari ranjang, lalu berjalan mundur ke arah pintu, menghilang. Sri hanya bisa menangis. Ia tahu sekarang. Ia bukan sekadar istri. Ia bukan manusia di mata Bowo. Ia hanyalah sapi perah, penghasil susu bagi tuyul peliharaan yang dijadikan sumber kekayaan. Keesokan paginya, Bowo duduk santai di ruang makan, memandangi Sri yang turun dengan langkah lemah. "Kamu sudah melihatnya, ya?" Sri terdiam. Matanya menatap kosong. "Aku bilang ini berkah, Sri. Kamu terpilih." Makhluk itu hanya mau menyusu dari wanita dengan darah bersih. Dan kamu satu dari sedikit yang masih bisa memberinya itu. Tidak lama lagi, kita akan tambah kaya. Ruko baru, tanah di Jogja, dan pabrik di Tangerang, semuanya lancar. Sri ingin membentak. Ingin lari. Tapi tubuhnya lemah, dan hatinya remuk. Ia merasa tidak lebih dari hewan ternak dalam kandang emas. Dalam pikirannya hanya satu, aku harus keluar dari rumah ini, atau mati diisap habis. Sri tak bisa tidur. Matanya terus terbuka menatap langit-langit kamar yang gelap. Napasnya berat. Setiap malam tubuhnya semakin lemah. Payudaranya terus penuh, dan tuyul itu selalu datang menyusu seperti mesin waktu yang tak pernah absen. Hari itu, Sri memberanikan diri pergi ke dokter kandungan. Dengan alasan periksa kesehatan, ia minta izin pada Bowo. Anehnya, suaminya mengizinkan, bahkan menyuruh sopir pribadi mengantarnya. Tapi Sri tahu, izin itu bukan bentuk kepercayaan. Itu pengawasan. Dari hasil pemeriksaan, ibu tidak sedang hamil, tapi memang ada produksi ASI yang cukup aktif. Ini tidak lazim, kecuali ibu sedang menyusui bayi, ujar dokter sambil melirik hasil USG. Sri bingung. Tapi saya tidak punya anak, Dok. Dokter terdiam sejenak. Apakah ibu pernah mengalami mimpi menyusui? Atau ada kemungkinan ibu mengalami trauma atau tekanan psikis berat? Sri hanya tersenyum kaku. Tidak mungkin ia menjelaskan bahwa makhluk gaib mengisap asinya tiap malam. Ia bukan ingin dikirim ke rumah sakit jiwa. Sepulang dari rumah sakit, Sri mencoba kabur. Ia sengaja menyuruh sopir berhenti di minimarket. Begitu turun, ia lari ke gang kecil dan bersembunyi di toko kelontong. Namun yang terjadi membuatnya merinding. Saat ia masuk ke dalam toko, semua lampu mendadak padam. Hawa dingin merambat. Pemilik toko, seorang nenek tua, melihatnya dengan tatapan ganjil. "Kamu istri Bowo, ya?" Suara nenek itu serak, penuh beban. Sri mengangguk dengan gugup. "Kamu harus segera keluar dari rumah itu sebelum telat. Dulu, ada 3 wanita sepertimu. Cantik, muda, sehat. Tapi sekarang, 1 hilang. 1 mati mendadak. 1 lagi jadi gila. Dia dijadikan tumbal susu tuyul." Sri membeku. Wajahnya pucat. Dia memang mencari perempuan bersih, yang bisa memproduksi susu untuk tuyul peliharaannya. Sekali tubuhmu cocok, kamu akan diikat sampai tubuhmu habis. Nenek itu mengangkat tangan Sri dan melihat telapak tangannya. Lihat, sudah mulai muncul garis patah. Tanda nyawa mulai dikikis. Sri menangis. Ia ingin pulang ke ibunya. Tapi ponsel tak ada sinyal. Toko itu pun tiba-tiba gelap total. Saat ia keluar, jalanan sudah berubah. Seolah-olah gang tempat ia masuk, tidak pernah ada. Sopir Bowo sudah menunggu di luar minimarket.
Tatapannya kosong, seperti bukan lagi manusia. Tanpa kata, ia mendorong pintu mobil. Sri masuk dengan tangan gemetar. Di rumah, Bowo sudah menunggu. Duduk tenang di sofa. Di depannya ada mangkuk besar berisi darah ayam. Di sampingnya, sesajen lengkap dengan dupa. Kamu mencoba lari, Sri? Sri menangis. Aku nggak kuat, Mas, aku bukan induk sapi. Bowo bangkit. Langkahnya pelan, suaranya lembut namun mengancam. Aku menikahimu bukan karena cinta, Sri. Tapi karena kamu dibutuhkan. Tuyul itu butuh susu, dan kamu bisa memberikannya. Kalau kamu menolak, kamu bukan hanya akan mati, tapi juga membuat makhluk itu marah. Dan kalau makhluk itu marah, seluruh keluarga besarmu bisa jadi santapan. Sri bergetar. Ia sadar, ia bukan hanya ditahan karena manfaat, tapi juga disandera secara batin. Ancaman itu nyata. Malam itu, Tuyul datang lebih awal. Tapi kali ini, ia membawa sesuatu, boneka bayi dari Jeremy. Saat Sri menolak menyusuinya, Tuyul itu menggesek boneka itu ke wajahnya, lalu Sri pingsan. Ketika terbangun, ia melihat cermin di depannya, wajahnya penuh garis gores seperti cakaran. Payudaranya berdarah. Tuyul itu mulai haus darah. Sri kini tak hanya lelah, tapi juga takut mati perlahan. Ia menatap jendela. Terbesit satu pikiran, aku harus bunuh tuyul itu, atau aku yang akan binasa. Malam kembali turun, membawa hawa dingin yang menyesakkan dada. Di kamar yang remang, Sri duduk memeluk lututnya. Ia tidak lagi tidur di ranjang. Ia takut. Kasur itu seperti altar penyembahan, tempat tuyul itu menyusui tubuhnya setiap malam tanpa belas kasih. Hari-harinya berubah menjadi neraka diam. Bowo semakin jarang pulang. Tapi setiap kali pulang, ia selalu membawa sesajen, dupa, dan darah ayam segar. Dan yang membuat Sri nyaris muntah, ia sering melihat Bowo berbicara sendiri di depan cermin besar, seakan ada yang mendengarnya dari balik bayangan. Kita makin kaya, ujar Bowo suatu malam. Susu kamu, kualitasnya makin bagus. Usaha kita di Bali udah balik modal 3 kali lipat. Tawa Bowo seperti orang kerasukan. Matanya berbinar penuh syahwat duniawi. Tapi Sri hanya diam. Karena pikirannya kini telah berubah. Ia tidak ingin melarikan diri lagi. Ia ingin membunuh tuyul itu. Ia mulai membaca buku-buku lama, diam-diam bertanya pada Mbak Narti yang akhirnya buka mulut. Kalau ingin mengusir tuyul, kamu harus menyumpal jalannya. Garam kasar dan beling di 4 penjuru ruangan, dan yang paling penting, kamu harus buang benda yang mengikatnya. Apa itu? Tanya Sri. Mbak Narti menunduk. Air susu kamu sendiri. Sri tertegun. Kalau kamu bisa mengubah susumu jadi racun, dia akan mati. Tapi, itu bukan hal mudah. Kamu harus minum ramuan pahit. Racikan dukun tua di daerah Kuningan. Tapi ingat, kamu harus kuat. Kalau kamu kalah, kamu yang mati, bukan tuyulnya. Sri tidak ragu. Malam itu juga, ia minta bantuan Mbak Narti pergi ke daerah yang dimaksud. Dengan menyamar sebagai wanita biasa, mereka bertemu seorang dukun perempuan tua yang tinggal di rumah panggung tua. Wanita itu langsung tahu tujuan Sri hanya dengan menatap matanya. Dia sudah terlalu dalam menempelimu, nak. Tapi masih ada harapan. Ini ramuan pahit. Minum menjelang malam. Kalau makhluk itu menyusu, dia akan kesakitan. Tapi kamu juga akan demam hebat. Siap? Sri mengangguk. Dan satu lagi, kata sang dukun dengan suara berat. Kalau dia menjerit dan berubah wujud, jangan takut.
Itu artinya kamu berhasil. Malam itu, Sri pulang dengan tubuh menggigil, ramuan pahit disembunyikan dalam termos kecil. Ia menatap cermin besar kamar, lalu tubuhnya sendiri. Kurus, pucat, tapi matanya membara. Menjelang tengah malam, ia minum ramuan itu. Rasanya seperti menelan bara api bercampur pasir. Perutnya melilit, lidahnya mati rasa. Tapi ia paksa menahan. Ia baringkan tubuhnya di ranjang, menanti. Dan seperti yang sudah-sudah, tuyul itu datang. Kali ini lebih cepat. Langkah kecilnya terdengar jelas di lantai kamar. Seperti kuku-kuku tumpul menapak keramik. Sri pura-pura tertidur. Tuyul itu melompat naik ke ranjang, dan mulai menyusu. Sesaat, tidak ada yang berbeda. Tapi 5 detik kemudian, tuyul itu terdiam. Tubuhnya menggigil. Tangannya mencengkeram dada Sri. Matanya melebar. Ia mengeluarkan suara, jeritan tajam seperti bayi yang disembelih. Sri membuka matanya, menatap langsung makhluk itu. Wujudnya mulai berubah. Kepalanya membesar seperti balon, kulitnya memucat. Darah menetes dari mulutnya. Tuyul itu melepaskan isapan. Ia jatuh dari ranjang, menggeliat di lantai, menjerit kesakitan. Sri bangkit. Dengan tubuh masih panas demam, ia berdiri dan mengambil segenggam garam kasar yang sudah disiapkan. Ia taburkan ke tubuh tuyul itu. Makhluk itu berteriak lebih keras. Tubuhnya meleleh seperti lilin. Bau busuk memenuhi kamar. Sri menjerit keras, tapi tidak lari. Ia lemparkan semua garam yang ada. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka keras. Bo muncul, matanya merah seperti binatang buas. Kamu bunuh dia? Sri. Tapi sudah terlambat. Tuyul itu menggelepar terakhir kalinya, lalu hancur menjadi abu. Angin aneh berhembus lewat jendela. Cermin kamar pecah sendiri. Dan Bo terlempar ke belakang, kepalanya membentur dinding hingga tak sadarkan diri. Sri jatuh terduduk. Nafasnya tersengal. Tapi kali ini, tidak ada yang menyusu. Ia bebas. Untuk pertama kalinya, sejak pernikahan neraka itu, ia merdeka. Atau, ia kira begitu. Sri duduk di beranda rumah sakit jiwa. Tubuhnya masih lengkap. Matanya jernih. Tapi setiap orang yang melihatnya tahu, ada bagian dari jiwanya yang telah mati. 3 bulan setelah kejadian malam itu, Sri akhirnya kabur dari rumah besar penuh kutukan itu. Bowo koma, tidak pernah sadar sejak kepalanya terbentur malam tuyul itu hancur. Keluarga Bowo, alih-alih menolong, justru menyalahkan Sri atas semua kejadian itu. Apa yang kamu lakukan pada anak kami? Rumah itu penuh kutukan sejak kamu datang. Begitu kata ibunya Bowo, padahal Sri adalah korban. Tak tahan, Sri melapor ke polisi. Tapi karena tak ada bukti nyata tentang tuyul, dan hanya temuan Bowo yang koma di kamar, ia dianggap stres berat. Apalagi saat ia menyebut, aku dipaksa menyusui makhluk gaib. Akhirnya, ia dibawa ke rumah sakit jiwa. Setiap malam di kamar rawatnya, Sri masih bisa mendengar isakan bayi. Ia menutup telinga, meremas bantal, tapi suara itu tetap ada. Seolah tuyul itu masih hidup dalam kenangannya. Atau, mungkin, dalam tubuhnya. Suatu malam, suster jaga masuk dengan nampan makanan. Sri menolak makan. Perutnya mual. Payudaranya kembali terasa berat. Sri, kenapa kamu terus mengeluh soal payudara penuh? Hasil pemeriksaan hormon kamu normal. Tidak ada tanda-tanda laktasi lagi, kata suster dengan bingung. Sri menatapnya kosong. Dia masih lapar. Siapa?
Anak itu. Tuyul itu. Dia belum puas. Suster geleng kepala, mencatat sesuatu di clipboard. Beberapa hari kemudian, seorang ustaz datang mengunjungi Sri. Atas permintaan Mbak Narti yang diam-diam menjenguk dan mencurigai masih ada yang menempel pada tubuh Sri. Ustaz tua itu menatap Sri lama, lalu berkata pelan, "Kamu sudah memutus ikatan darah, tapi belum memutus ikatan batin. Ada bagian dari dirimu yang masih dia hisap. Tumbal terakhir adalah kamu sendiri." Sri menunduk. Air matanya mengalir. "Kalau begitu, bunuh aku saja, Ustaz." "Bukan begitu caranya. Kamu harus ikhlaskan semuanya, termasuk rasa trauma, benci, dan takut. Makhluk seperti tuyul menempel pada rasa dendam dan luka batin. Selama kamu masih menyimpannya, dia akan tetap hidup dalam bayanganmu." Malam itu, Sri mencoba berdoa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama. Ia memejamkan mata. Menangis dalam hening. Ia bayangkan sosok tuyul kecil itu, yang dulu menyusu padanya dengan rakus, sekarang menatapnya dengan mata kosong, seolah meminta pengampunan. "Pergilah, kamu bukan anakku," bisik Sri lirih. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, ia tidur tanpa mimpi buruk. 3 bulan kemudian, Sri keluar dari rumah sakit. Ia tidak kembali ke rumah Bowo, tidak menengok keluarga yang menyalahkannya. Ia pindah ke desa kecil, membuka warung makan sederhana, hidup tenang di pinggir sawah. Orang-orang mengenalnya sebagai wanita yang pendiam, namun ramah. Tak banyak yang tahu masa lalunya. Namun, suatu hari, seorang pria datang ke warungnya. Membawa anak kecil umur 5 tahun. "Bu, anak saya gak bisa tidur malam. Dia selalu bilang ada bayi kecil yang nyedot jempol kakinya tiap malam." Sri menegang. Tangannya gemetar saat menuangkan teh. Anak kecil itu menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Tante, air susu tante enak." Cangkir di tangan Sri jatuh. Pecah. Di malam yang sunyi, Sri duduk di ranjang, memeluk tubuhnya. Tak ada suara apapun. Tapi di sudut kamar, jika didengarkan baik-baik, samar terdengar isakan bayi. Dan bau anyir susu bercampur tanah basah mulai memenuhi ruangan. Lagi. Tuyul itu belum kenyang. Tamat.